Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan penanganan bencana di desa. Memang akhir-akhir ini banyak kita dengar sebagian daripada wilayah Indonesia terkena dampak dari bencana alam. Nah, yang menjadi pertanyaan, bolehkah dana desa digunakan dalam penanganan bencana di desa? Baik sobat, ikuti terus tutorial ini. Nah, dalam penanganan bencana di desa, bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana. Nah, adapun dasar aturan penggunaan dana desa tersebut yaitu termuat pada pertama, yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian tutas penggunaan dana desa, yaitu pada pasal 5 ayat 2 huruf A disebutkan yaitu penggunaan dana desa dapat digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Kemudian yang kedua yaitu termuat pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024, termuat pada pasal 8 ayat 3 huruf B, yaitu kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Kemudian termuat juga pada Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 tentang panduan penanganan bencana di desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan bencana di desa yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 tentang panduan penanganan bencana di desa. Yaitu pertama, penggunaan dana desa dalam pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dana desa dapat digunakan dalam situasi A. Tidak atau belum terjadi bencana, dalam kurung untuk program atau kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi bencana. B. Terdapat potensi bencana, dalam kurung untuk program atau kegiatan kesiapsiagaan bencana. C. Yaitu pasca bencana, dalam kurung untuk program atau kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tiga situasi ini, langkah yang harus dilakukan adalah A. Memastikan program atau kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan desa. B. Disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa. Dan C. Program atau kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APBDes bidang 5, penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak. Dan D. RKP Desa dan APBDes dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penggunaan dana desa dalam tanggap darurat. Dana desa dapat digunakan dalam situasi saat terjadi bencana, dalam kurung yaitu untuk program atau kegiatan tanggap darurat. Pada situasi ini, langkah yang harus dilakukan adalah A. Memastikan dana desa digunakan untuk kegiatan yang termasuk dalam kewenangan desa. B. Disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa khusus dengan peserta sekurang-kurangnya kepala desa, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat atau perwakilan warga. C. Proses dan hasil musyawarah desa khusus didokumentasikan dan dicatat serta ditandatangani oleh seluruh peserta. D. Dalam hal dana desa tidak mencukupi atau tidak dapat diakses dengan segera, musyawarah desa khusus harus memutuskan sumber dana talangan. Dan E. Kode rekening dana desa untuk tanggap darurat masuk bidang 5, penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak dalam APBDes perubahan. Kemudian yang ke F, laporan penggunaan dana desa untuk kegiatan tanggap darurat disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta diinformasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut. 1. Kejadian bencana, jumlah korban dan kerugian. 2. Keputusan tanggap darurat hasil musyawarah desa khusus.
3. Langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan. 4. Rincian penggunaan anggaran. 5. Musyawarah desa khusus yang memuat keputusan-keputusan tanggap darurat dan ditandatangani oleh peserta musyawarah. Dan yang keenam yaitu dokumentasi penggunaan dana desa. Untuk di Provinsi Bali, rencana penggunaan dana desa tahun 2024 untuk penanggulangan bencana sesuai dengan data sementara yang masuk, yaitu jumlah kegiatannya di tiap kabupaten tertera seperti berikut. Yaitu seperti di Tabanan ada 102 kegiatan, kemudian di Buleleng ada 38, Bangli ada 25, Karangasem ada 17, Jembrana ada 12, Gianyar ada 6 kegiatan, Badung ada 5, dan Pasar ada 5. Jadi di samping penggunaan dana desa tahun 2024, jadi sebagian besar juga desa-desa di Bali menganggarkan kegiatan penanggulangan bencana bersumber dari dana di luar dana desa. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak yaitu penjelasan daripada Gus Ipan dalam ruang cakap SDGs Desa berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana. Baik sobat, kita simak penjelasan Gus Ipan dalam ruang cakap SDGs Desa. Gus, ini seperti kita ketahui bersama bahwa di minggu lalu ya tepatnya di hari Kamis Jumat, sebagian wilayah Indonesia mengalami bencana banjir ya, terutama di Sumatera Barat juga, dan di sebagian besar wilayah di Jawa, karena akibat curah hujan yang tinggi. Nah, tadi kita sudah diskusikan di awal tadi Gus, bahwa dari sisi regulasi kan sudah ada Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 gitu ya, Permendes nomor 13 tahun 2023, dan juga Kepmen Desa nomor 71 tahun 2021 yang lahir ketika itu respon cepat Kementerian Desa menjawab bencana gempa bumi di Sumatera Barat juga, terutama di Kabupaten Pasaman Barat ketika itu ya. Nah, dengan kondisi hari ini nih Gus, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana desa-desa atau nagari lah yang di Sumatera Barat ini, terutama yang di 4 kabupaten terdampak banjir dan juga bencana longsor serta infrastruktur lainnya yang tadi juga disampaikan oleh Pak Karel dari dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di kondisi di Kabupaten Pesisir Selatan itu sampai hari ini juga masih terendam misalnya gitu. Nah, bagaimana menyikapi khususnya dana desa nih Gus Ipan? Monggo Gus Ipan. Ya, terima kasih Ustadz, Bapak Desa sekalian. Memang saat ini kan lebih banyak bencana ya, yang sebetulnya perkiraannya itu kalau kita lihat trennya setiap tahun pada akhir tahun dan pada awal tahun. Semula dikira sekitar Desember sampai Januari gitu, tapi ternyata munculnya sekarang ya, di bulan Maret gitu. Karena memang ada iklimnya ini untuk Indonesia agak mundur, dan menurut BMKG itu suasana seperti sekarang ini akan muncul sampai April ya. Jadi bagaimanapun ya harus siap-siap gitu. Sebetulnya tim Sapa Desa itu menyampaikan mengenai kondisi cuaca gitu. Tapi saat ini tidak bisa tiap hari ya, hanya beberapa hari sekali gitu ya. Untuk persiapan bagi desa-desa sebetulnya begitu. Ada beberapa hal yang kiranya perlu jadi perhatian ini Ustadz. Yang pertama, meskipun sudah ada keputusan Menteri Desa mengenai dana desa untuk bencana itu, artinya dibolehkan gitu. Bahkan mitos bahwa untuk bencana itu paling banyak 2,5% dari anggaran itu sudah terpecahkan sejak adanya pandemi COVID pada waktu itu, bahkan sampai dari 2,5% kemudian menjadi 37%. Jadi artinya sudah ada pengalaman gitu dari
dana desa yang digunakan untuk bencana. Bahkan ada istilah bencana alam dan non alam setelah itu ya. Tapi memang ada hal seperti contohnya yang pada waktu gempa di Cianjur itu, meskipun Menteri Desa Gus Salim bahkan sudah sampai ke sana gitu ya, tapi tidak terlalu lancar ya untuk penggunaan dana desa untuk penanganan bencana gitu. Jadi ada beberapa hal kiranya yang membuat seperti itu ya. Salah satunya keputusan dari desa itu sendiri. Jadi keputusan dari desa untuk menggunakan dana desa untuk penanganan bencana. Ada banyak ada banyak pertimbangan lah oleh desa itu sendiri. Ada yang karena khawatir nanti ditangani inspektorat tahun depan gitu. Yang sebetulnya hal itu berusaha diatasi dengan adanya keputusan Menteri Desa untuk dana desa dalam penanganan bencana. Jadi kalau menurut saya kalau alasannya itu misalnya masih muncul pada tahun ini, itu bisa dipastikan mestinya tidak gitu ya. Jadi adanya keputusan Menteri Desa itu memang untuk penanganan hal tersebut gitu. Jadi kekhawatiran desa untuk diperiksa di tahun depan itu karena menggunakan untuk itu. Kemudian yang kedua itu di desa itu sendiri, khawatirnya kalau dipakai untuk bencana nanti untuk pembangunan jadi kurang gitu. Tapi saya ingin sampaikan satu teori yang memang sudah terbukti terus-menerus tentang hukum Grosson ya di dalam ekonomi itu, bahwa kalau pas kita sedang butuh, maka ketika mendapatkan dukungan itu akan terasa gitu. Artinya ketika warga sedang butuh dana untuk penanganan bencana itu, ketika sekarang dana desa digunakan untuk itu warga akan merasakan ya manfaatnya, kemudian merasakan dukungan dari pemerintah desa kepada warganya. Itu kiranya penting itu Ustadz, karena sebagian waktu itu nanti untuk pembangunan gimana, yang ujung-ujungnya nanti kalau nggak ada pembangunan jadi pandangan kepada kepala desa dan aparat desa menjadi tidak positif gitu, menjadi negatif. Kemudian berikutnya adalah diletakkan di mana. Waktu itu ada ada pertanyaan misalnya apakah harus di bidang 5 gitu, apakah boleh digunakan di bidang yang lain gitu. Karena misalnya untuk pelatihan penanganan bencana untuk mitigasi itu adanya di bidang pembinaan kemasyarakatan, jadi tidak seluruhnya ada di bidang 5 gitu. Saya kira itu hal yang penting Ustadz, karena di dalam Kepmennya itu kan diusulkan di bidang 5 karena langsung kelihatan bencana gitu ya. Tapi kalau memang digunakan juga di bidang pembinaan kemasyarakatan, ya nggak masalah juga gitu. Jadi jangan khawatir kalau kemudian menggunakan dana itu untuk bidang pembinaan kemasyarakatan. Dan yang terakhir kayaknya tadi yang disampaikan oleh Gus Gusman Karel itu, bahwa bagaimana caranya supaya mempercepatnya. Jadi saya agak kalau dana desanya belum cair, mohon segera menghubungi Sapa Desa yang paling mudah, supaya nanti langsung disampaikan kepada Pak Direktur Lutfi gitu. Biar nanti ditelepon baik itu KPPN-nya maupun Pemdanya ya. Kenapa belum cair sampai bulan Maret gitu ya. Jadi mohon tidak sungkan gitu kalau sampai belum cair padahal saat ini dibutuhkan ya.
untuk menyampaikan ke Sapa Desa segera gitu. Nanti saya akan cek juga gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu biar langsung disampaikan ke Pak Direktur Lutfi yang menangani tentang dana desa. Nah, di dalam Kepmen itu memang sudah disampaikan bahwa sangat mudah untuk musyawarah desa berkaitan dengan bencana baik alam maupun non alam gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam Kepmen itu, apalagi untuk tanggap darurat itu memang dibuat sangat mudah supaya segera bisa digunakan, sebetulnya begitu. Jadi ketika dana desa digunakan untuk tanggap darurat ini, proses musdesnya dibuat sangat mudah. Yang pertama bahwa ada kerugian yang kemudian bersifat sampai ke tingkat desa, dan kemudian nanti penanganannya adalah masuk dalam wewenang desa. Kemudian dilakukan musdesus, atau kalau tadi contohnya kalau memang belum okekan ya untuk APBDes-nya itu, ya segera saja diperbaiki. Yang penting jangan lupa ada berita acaranya gitu. Jadi ketika ada perubahan itu bisa dilakukan. Musdesusnya yang penting ada kepala desa, ada sebagian perangkat desa, ada sebagian BPD dan tokoh masyarakat. Kemudian segera dilakukan. Kemudian setelah itu dibuat berita acara bahwa memang dibutuhkan untuk tanggap darurat bencana. Kemudian setelah itu masuk ke kode rekening tadi. Ya. Kalau kita lihat kode rekeningnya itu bisa ke bidang 5 atau ke bidang 4. Nanti kita lihat. Kemudian setelah itu sampai untuk laporannya supaya memudahkan, kalau tanggap darurat itu laporannya ya dicatat kejadian bencana, kemudian kerugiannya, langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan, artinya kegiatan yang didanai tadi dengan dana desa, kemudian ada dokumentasinya. Jadi dibuat relatif mudah. Kode rekeningnya juga sudah ditunjukkan. Sebetulnya kalau yang kemarin ditanyakan itu berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Nah, ini memang tidak masuk ke bidang 5, tapi ke bidang 3 ya, pembinaan kemasyarakatan desa. Sementara berikutnya adalah yang ada di bidang 5 gitu. Ya. Kalau di bidang 5 langsung di situ tentang penanganan bencana, baik di darurat maupun nanti penanganan berikutnya. Nah, mungkin juga yang penting ini Ustadz, setelah itu berikutnya memang kalau tadi ya misalnya dipakai untuk irigasi memang butuh ya, perlu segera, tapi pasti sifatnya yang untuk wewenang desa. Bagaimana kalau dari kabupaten belum ada penetapan ya sebagai tanggap darurat? Ini juga pernah jadi permasalahan. Tanggap darurat itu plus minus bagi daerah gitu ya. Begitu tanggap darurat, maka kemudian penanganan bisa dilakukan sampai level pemerintah pusat gitu. Jadi kadang-kadang ada daerah yang tidak sampai menetapkan tanggap darurat gitu. Dan itu ya plus minus bagi daerah. Tapi khusus desa itu yang penting tadi ada musdesus gitu. Jadi tidak perlu menunggu tanggap darurat dari Pemda atau dari nasional, tapi asalkan di musdesus itu sudah
ditetapkan ya bahwa ini ada tanggap darurat bencana, maka ya bisa dilakukan gitu. Intinya pada Musdesus penetapannya dan kemudian penanganannya ya sejauh menjadi wewenang desa. Jadi wewenang desa itu jadi penting karena kalau nanti harus menunggu tanggap darurat dari daerah maupun nasional itu ya wewenangnya jadi daerah dan nasional gitu. Jadi dengan memakai konsep wewenang desa ini maka Musdesus itu sudah cukup bagi desa untuk menggunakan dana desa pada akhirnya dalam rangka tanggap darurat bencana dan kemudian untuk berikutnya. Nah, ada hal yang juga kiranya penting bahwa sebetulnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor seperti itu kan boleh dikatakan suatu jenis bencana yang relatif bisa dikelola oleh manusia gitu. Sehingga berikutnya kiranya penting itu bagi desa-desa yang sudah pernah mengalami bencana seperti ini, ada baiknya di level kabupaten gitu ya, itu menyusun bersama tata ruang desa gitu. Yang itu tidak hanya di desa, tapi sampai ke level antar desa. Karena ini sudah berulang ini, Ustadz ya. Jadi kalau berulang berarti penanganannya tidak hanya pas tanggap darurat, tapi juga perencanaan lebih lanjut gitu. Misalnya kalau memang itu berkaitan dengan lingkungan, sebaiknya memang ada kesepakatan mengenai tata ruang desa itu. Dan itu peran dari, kalau di kita, peran dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di level kabupaten, kemudian dengan dinas PMD di kabupaten kota itu menjadi penting. Kalau memang perlu lintas dinas PMD ya perlu disampaikan juga gitu. Jadi supaya tidak terulang kembali gitu. Karena kadang-kadang yang namanya lingkungan kan tidak hanya di level desa ya, tapi di level antar desa bahkan bisa lintas kabupaten. Kayaknya sudah harus mulai berani begitu itu Ustadz untuk kedepannya. Untuk saat ini tanggap darurat yang penting tadi segera Musdesus dengan sangat cepat, bahkan pada waktu penyusunan Kepmen untuk dana desa untuk bisa digunakan dalam bencana itu, bayangan dari Gus Halim pada waktu itu adalah ya kalau memang yang ada itu buku tulis dari anak-anak SD gitu ya, yang kebetulan ada gitu ya sudah itu aja yang digunakan sebagai catatan ketetapan desa dalam Musdesus untuk menggunakan dana desa dalam penanganan bencana gitu. Jadi dibuat semudah mungkin karena kondisinya tanggap darurat seperti itu. Bahwa kemudian setelah itu ada perencanaan lebih lanjut untuk mitigasi tadi, untuk membuat tata ruang bersama gitu. Itu kan setelah tanggap darurat. Jadi memang dibuat dengan sangat mudah seperti itu. Kayaknya sih begitu Ustadz. Jadi nanti sambil kita lihat chatroomnya ini ya. Yang penting desa sudah siap begitu, dan nah sebetulnya kalau desa sudah seperti disampaikan Bu Anin, kalau desa sudah menganggarkan di APBDes, tapi kalau itu persiapan ya mungkin saja kemudian diminta divalidasi gitu ya. Tapi pada dasarnya dana desa itu memang asalkan itu wilayah wewenang desa, sebetulnya desa sudah sah ya, sudah berhak untuk
apa namanya itu, untuk menggunakan gitu ya. Jadi sudah biasa dan boleh gitu ya untuk menggunakan dana desa dalam penanganan bencana. Kayaknya sih begitu Ustadz. Jadi nggak usah ragu ini, karena khawatirnya kalau ragu-ragu keburu apa namanya itu menjadi tidak banyak berguna nanti. Termasuk tadi kalau memang belum cair gitu, supaya bisa segera cair dana desanya gitu. Karena agak bahaya ini kalau tanggal segini belum cair. Kayaknya sih begitu Ustadz. Jangan sungkan juga kalau ada kesulitan untuk penanganan atau pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira membuat ragu, supaya disampaikan paling tidak melalui Sapa Desa. Bisa juga sih melalui para pendamping di atasnya, TAPM kabupaten, kemudian ke provinsi, bisa juga. Tapi salah satu cara yang lain dengan Sapa Desa, nanti kami bisa ikut mengontrolnya juga. Kayaknya begitu Ustadz. Baik, terima kasih Gus Supan. Jadi artinya dari sisi regulasinya tidak usah ragu ya Gus ya, karena memang di Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 itu kan juga jelas dinyatakan itu, salah satunya kalau kita lihat di pasal 6 dan pasal 7 itu loh Gus, terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat ya. Kalau dulu kan secara tegas memang dibunyikan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan bencana, baik bencana alam maupun alam. Nah, tahun ini dengan Permendes 7 2023 itu juga sudah diatur secara jelas, bahkan di Permendes 13 2023 di luar dana desa yang sudah ditentukan penggunaannya oleh Undang-Undang APBN dan juga Peraturan Menteri Desa serta Peraturan Menteri Keuangan, desa tetap memiliki kewenangan untuk menganggarkan dana desa untuk kegiatan kebencanaan gitu ya. Artinya bagi daerah-daerah yang memang rawan bencana, seyogyanya ini sudah menjadi kebutuhan lah ya. Nah,